Hi, excellent students. My name is Fabrianus Mendak. You can call me Fabrian. I am a student from Faculty of Law Unica de La Salle Manado, and at this particular of time, I will present to you guys about tahapan dalam beracara dalam hukum acara perdata. And so, let's get to the list. Sebelum majelis hakim masuk ke dalam tahapan pengambilan keputusan, kita harus melalui terlebih dahulu tahapan persidangan dalam hukum acara perdata. Nah, dalam tahapan persidangan ini, baik penggugat maupun tergugat dapat menurunkan penasihat hukumnya, advokat atau pengacara sebagai kuasa hukumnya yang bekerja pada suatu kantor atau lembaga hukum tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap pertama, yakni tahap mediasi. Baiklah, kita masuk kepada tahapan pertama, yakni tahap mediasi. Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, masing-masing pihak penggugat maupun tergugat, atau dalam hal ini para pihak, telah hadir. Maka, majelis hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan, wajib untuk mengusahakan upaya perdamaian dengan mediasi. Mediasi yaitu suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam perundingan untuk mencari penyelesaian secara mufakat. Mediator dapat merupakan seorang hakim pengadilan atau dalam hal ini yang bukan memeriksa perkara, berarti hakim yang netral. Dan dapat juga merupakan seorang dari pihak lain yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Kewajiban mediasi ini diatur secara umum dalam pasal 130 HIR dan secara khusus diatur secara lengkap dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Majelis hakim memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi selama 40 hari, dan apabila masih belum cukup dapat diperpanjang selama 14 hari, yang berjumlah total menjadi 54 hari. Pada kesempatan tersebut, para pihak akan mengajukan apa yang menjadi tuntutannya secara berimbang untuk mendapatkan titik temu dalam penyelesaian sengketa secara win-win solution. Apabila dalam proses ini telah tercapai kesepakatan, maka dapat dituangkan dalam suatu akta perdamaian atau perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh pihak mediator. Akta kesepakatan ini disampaikan kepada majelis hakim untuk mendapat putusan perdamaian. Akan tetapi sebaliknya, jika dalam waktu tersebut tidak tercapai perdamaian dan kesepakatan, maka mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim yang menyatakan mediasi telah gagal untuk dilaksanakan. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yakni tahap pembacaan gugatan, termasuk jawaban, replik, dan duplik. Kita masuk kepada tahapan yang kedua, yakni tahapan pembacaan. Dalam tahap pembacaan ini, apabila majelis hakim telah mendapatkan pernyataan mediasi gagal dari mediator, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu pembacaan surat gugatan. Kesempatan pertama akan diberikan kepada pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat pada tahap ini juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Sepanjang tidak merubah pokok dari gugatan, bahkan lebih dari itu, pihak penggugat dapat mencabut gugatannya. Kedua kesempatan tersebut diberikan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Setelah pembacaan surat gugatan, maka secara berimbang kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawabannya. Jawaban yang dibacakan tersebut dapat berisikan hanya bantahan terhadap dalil-dalil gugatan itu, atau dapat juga berisikan bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Bahkan lebih dari itu,
dalam jawaban dapat berisi dalam rekonvensi atau apabila pihak tergugat ingin menggugat balik pihak penggugat dalam perkara tersebut. Acara jawab-menjawab ini akan berlangsung sampai replik pihak penggugat dan duplik pihak tergugat. Replik merupakan penegasan dalil-dalil penggugat setelah adanya jawaban dari tergugat. Sedangkan duplik merupakan penegasan dari bantahan atau jawaban tergugat setelah adanya replik dari penggugat. Dengan berlangsungnya acara jawab-menjawab ini sampai kepada duplik, akan menjadi jelas apa yang sebenarnya menjadi pokok perkara antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Apabila jawaban tergugat terdapat eksepsi mengenai kompetensi pengadilan, yaitu pengadilan yang mengadili perkara tersebut tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 HIR dan atau pasal 162 RBG, majelis hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut. Putusan sela dapat berupa mengabulkan eksepsi dengan konsekuensi perkara dihentikan pemeriksaannya, dan dapat pula eksepsi tersebut ditolak dan konsekuensi pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Setelah mendengar tahapan yang kedua yakni tahapan pembacaan, sekarang kita masuk ke dalam tahapan yang ketiga yakni tahapan pembuktian. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tahapan yang ketiga yakni tahapan pembuktian. Tahapan pembuktian merupakan tahap yang cukup penting dalam proses pemeriksaan perkara. Karena dari tahap ini, nantinya yang akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, majelis hakim dapat menilai peristiwa hukum apa yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sehingga terjadi perkara. Dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut, nantinya majelis hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara dan memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perkara tersebut. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang diperkarakan, hukum acara perdata sudah menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak di persidangan, yaitu disebutkan di dalam pasal 164 HIR dan pasal 284 RBG, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan yang terakhir adalah sumpah. Baiklah, kita masuk ke dalam tahapan keempat, yakni tahap kesimpulan. Pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun RBG. Akan tetapi, mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Dengan demikian, sebenarnya jika ada pihak yang tidak mengajukan kesimpulan, merupakan hal yang diperbolehkan. Bahkan, terkadang, para pihak menyatakan secara tegas untuk tidak mengajukan kesimpulan. Akan tetapi, memohon kebijaksanaan hakim untuk memutus pengadilan dengan cara yang seadil-adilnya. Sebenarnya, kesempatan pengajuan kesimpulan sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum para pihak. Dikarenakan melalui kesimpulan inilah, seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama proses persidangan. Dari analisis yang dilakukan itu akan mendapatkan suatu kesimpulan apakah dalil gugatan tersebut terbukti atau tidak, dan kuasa penggugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya, kuasa tergugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan penggugat ditolak. Bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis hakim akan menilai analisis hukum kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum dari para pihak yang bersangkutan, dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan. Apabila analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan yang kelima, yakni tahapan putusan. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada tahapan yang kelima, yakni tahapan putusan.
Setelah melalui beberapa proses dan tahapan persidangan, maka sampailah pada proses dan tahapan terakhir, yaitu pembacaan putusan. Menurut Sudikno Metro Kusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan yang terakhir ialah amar. Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan. Selain kepala putusan pada halaman pertama dari putusan, juga dicantumkan identitas para pihak, yaitu dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat secara lengkap sesuai dengan surat gugatan dari penggugat. Selanjutnya, di dalam putusan perkara perdata, memuat pertimbangan. Pertimbangan ini dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam rumusan putusan, sering dibuat dengan huruf kapital dengan judul tentang duduknya perkara dan tentang pertimbangan hukum. Di dalam pertimbangan tentang duduknya perkara, memuat isi surat gugatan penggugat, isi surat jawaban tergugat yang ditulis secara lengkap, alat bukti yang diperiksa di persidangan, baik alat bukti dari pihak penggugat maupun alat bukti dari pihak tergugat. Jika terdapat saksi yang diperiksa, maka nama saksi dan seluruh keterangan saksi tersebut dicantumkan dalam pertimbangan ini. Sedangkan pertimbangan hukum, suatu putusan perkara perdata, adalah merupakan pekerjaan ilmiah dari seorang hakim. Karena melalui pertimbangan hukum inilah, hakim akan menerapkan hukum dalam peristiwa konkret dengan menggunakan logika hukum. Biasanya, pertimbangan hukum ini diuraikan secara sistematis, dimulai dengan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang sudah terbukti kebenarannya, karena sudah diakui oleh tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh tergugat. Setelah merumuskan hal yang terbukti tersebut, lalu akan dirumuskan pokok perkara berdasarkan bantahan tergugat. Pokok perkara akan dianalisis melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pertama, akan diuji dengan bukti surat atau akta otentik atau di bawah tangan yang diakui kebenarannya. Bukti surat tersebut juga akan dikonfrontir dengan keterangan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya. Dengan cara demikian, maka hakim akan mendapatkan kesimpulan dalam pokok perkara. Mana yang benar di antara dalil penggugat atau dalilnya tergugat. Bila yang benar menurut pertimbangan hukum adalah dalil penggugat, maka gugatan akan dikabulkan. Dan pihak penggugat adalah pihak yang menang dalam perkara tersebut. Sebaliknya, berdasarkan pertimbangan hukum, putusan dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbukti, dan justru dalil jawaban tergugat yang terbukti. Maka gugatan akan ditolak sehingga pihak tergugat yang akan menang dalam perkara tersebut. Jadi, bila ditinjau dari menang kalahnya para pihak, maka putusan perkara perdata dapat dibagi menjadi 2, yaitu gugatan dikabulkan atau gugatan ditolak. Selain kedua putusan tersebut, terdapat satu jenis putusan lain, yaitu karena kurang sempurnanya gugatan dikarenakan tidak memenuhi formalitasnya suatu gugatan, yaitu putusan gugatan tidak dapat diterima. Setelah putusan diucapkan oleh hakim, maka kepada para pihak diberitahukan akan haknya untuk mengajukan upaya hukum jika tidak menerima putusan yang telah dijatuhi oleh hakim tersebut pada suatu perkara perdata yang terjadi. Baiklah, setelah mendengarkan pemaparan materi tadi mengenai tahapan beracara dalam hukum acara perdata, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam setiap tahapan untuk beracara dalam hukum acara perdata, masing-masing dari kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban mereka masing-masing. Well, that is the results of my presentation.
I truly apologize to you guys if there is an error in the mentioning of the name or sentences in my presentation. And I hope my fellow Lasallian friends like my presentation. And for your attention, I truly thank you guys. See you later and goodbye.